Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga keselamatan, kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah menyertai kita semua. Alhamdulillah, semua puji dan syukur kita berikan hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat semuanya, kita akan melanjutkan kisah tentang Salman Al-Farisi, yang pada kisah sebelumnya Salman ini pergi ke sebuah daerah yang bernama Nasibin. Dan untuk kita ingatkan kembali bahwa kisah Salman Al-Farisi ini adalah sebuah kisah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didengarkan ya, karena Rasul sendiri pernah mendengar kisah hidup Salman ini dari Salman sendiri. Dan ketika selesai mendengarkan kisah hidup Salman, Rasul pun meminta Salman untuk menceritakan kisah hidupnya ini kepada orang lain juga gitu. Karena memang kisah Salman ini, dalam kisah Salman ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk sebagai referensi atau sebagai bahan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dengan merefleksikan atau bercermin kepada kehidupan Salman Al-Farisi. Oke, kita mulai kisah Salman Al-Farisi. You can try to turn off the sun. I'm still gonna shine away. Salman pun pergi ke daerah yang bernama Nasibin ya, dan di sana dia ketemu dengan orang yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya. Dan ketika Salman bertemu dengan orang tersebut, orang yang ditunjukkan oleh gurunya, Salman pun meminta izin untuk tinggal bersama orang ini dan untuk berguru kepadanya ya. Dan Salman pun menceritakan kisah hidupnya, dan orang ini pun memberikan izin kepada Salman untuk tinggal dan belajar bersama dia. Dan beberapa lama kemudian orang ini pun meninggal ya. Dan sebelum meninggal, sebagaimana kepada guru-guru sebelumnya, Salman ini meminta nasihat kepada siapa lagi dia harus belajar agama gitu. Dan guru ini pun berkata bahwa, wahai anakku, aku tidak mengetahui manusia yang beragama seperti kita ini kecuali ada seorang di Amuriah. Dia adalah fulan, maka carilah dia. Maka Salman pun setelah gurunya ini meninggal, yang di Nasibin ini meninggal, Salman pun pergi ke Amuriah ya. Amuriah ini kalau di sini disebutkan bahwa Amuriah itu terletak di yang sekarang ini Turki ya. Lalu Salman pun pergi ke Amuriah dan dia pun bertemu dengan orang yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya, dan dia pun meminta izin untuk tinggal dengan orang ini. Dan dia pun sebagaimana guru-guru sebelumnya, dia pun menceritakan kisah hidupnya, dan orang ini pun mengizinkan Salman untuk tinggal dan belajar bersama dia. Ketika di Amuriah ini, Salman berhasil memiliki banyak sapi dan kambing ya. Nggak tahu apa mungkin gurunya ini seorang pedagang ternak atau seorang peternak. Wallahu alam, nggak tahu. Yang pasti Salman ini ketika di Amuriah, dia berhasil memiliki banyak sapi dan kambing. Sebagaimana guru-guru sebelumnya, orang ini pun ternyata nggak lama ya. Orang ini pun akhirnya meninggal, dan sebelum meninggal Salman sebagaimana kepada guru-guru sebelumnya, dia pun meminta wasiat kepada siapa dia harus belajar agama lagi. Lalu orang gurunya yang di Amuriah ini berkata bahwa, anakku, aku tidak mengetahui adanya seseorang yang masih menganut agama yang kita ikuti. Akan tetapi, sebentar lagi akan muncul di tanah Arab seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Ibrahim. Kemudian, ia berhijrah dari negerinya ke sebuah negeri yang memiliki banyak pohon kurma di antara dua buah lembah berbatu. Dia memiliki tanda-tanda yang jelas. Ia menerima hadiah dan menolak sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Jika kau mampu datang ke negeri tersebut, maka lakukanlah. Itu wasiat gurunya kepada Salman sebelum gurunya ini meninggal. Setelah gurunya ini meninggal, Salman pun masih tinggal di Amuriah untuk beberapa lama ya. Dan lalu ada sekelompok pedagang Arab yang datang ke Amuriah untuk berdagang ya. Lalu Salman pun mendatangi orang-orang Arab ini dan meminta mereka untuk mengajak Salman ke negeri Arab.
dengan imbalan bahwa semua sapi dan semua kambing yang Salman miliki ini buat mereka gitu. Mereka pun menyetujui perjanjian itu dan mereka membawa serta Salman ke negeri Arab ya. Setelah sampai di sebuah daerah yang bernama Wadil Qura, ternyata orang-orang Arab dari Bani Kalb ini yang membawa Salman ini mengkhianati Salman, dan Salman ini dijual kepada orang Yahudi sebagai seorang budak ya. Nah, akhirnya Salman pun dijadikan budak oleh orang Yahudi gitu. Dan beberapa lama kemudian Salman ini majikannya ini didatangi oleh sepupunya yang berasal dari suku Bani Quraidah yang berada di Yathrib atau dari Madinah yang sekarang ya. Dan Salman pun dibeli oleh sepupu majikannya ini dan menjadi pembantu atau budak dari sepupu majikannya yang majikannya sekarang. Dan Salman pun pergi dengan majikannya yang baru ke Madinah. Ketika sampai di Madinah atau Yathrib ketika itu ya, Salman itu melihat banyak pohon kurma dan daerah itu terletak di antara dua bukit yang berbatu. Dan Salman ini ingat kepada apa yang dikatakan oleh gurunya yang di Amuriyah, bahwa daerah itu akan didatangi oleh seorang nabi yang berasal dari negeri Arab. Dan saat itu ternyata memang nabi itu sudah diutus di Mekah ya, tetapi nggak ada belum sampai dakwahnya itu ke negeri Madinah, ke negeri Yathrib. Dan Salman tentu nggak tahu informasi tentang nabi itu di Mekah ya, karena memang dia sibuk dengan pekerjaannya mengurus kebun kurma. Nah, suatu hari ketika Salman ini sedang bekerja di kebun ya, dan ketika itu Salman sedang naik di atas pohon kurma, dan tiba-tiba ada seseorang orang Yahudi ya yang mendatangi majikannya, yang ketika itu majikannya itu berada di bawah pohon kurma yang Salman naiki gitu. Nah, tiba-tiba orang ini datang dan berkata bahwa orang-orang sedang berkumpul di Kuba dan mereka ini menyambut seseorang yang dianggap sebagai seorang nabi. Apa sayang? Oh. Dan ketika Salman mendengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini, Salman katanya langsung demam dan dia gemeteran seakan-akan dia akan jatuh menimpa majikannya gitu. Saking kagetnya dengan informasi itu. Dan Salman pun turun dari pohon kurma dan dia bertanya kepada orang itu, berita apa tadi? Coba ceritakan lagi kepada saya gitu. Tapi tentu karena Salman ini sebagai seorang budak ya, dia langsung ditinju oleh majikannya dan dimarahi ya, bahwa ini bukan urusan kamu gitu. Udah sana kembali lagi kerja gitu. Nah, ketika menjelang sore Salman ini mengumpulkan kurma-kurma ya untuk disedekahkan kepada Nabi. Salman ini lalu pergi ke tempat Nabi menginap ya, dan memberikan kurma sebagai sedekah kepada Nabi. Salman berkata kepada Rasulullah bahwa, wahai Rasulullah, wahai Tuan, saya dengar engkau adalah orang yang soleh gitu, dan saya ingin menyedekahkan ini kepada Anda karena Anda kan membawa teman-teman yang membutuhkan sedekah gitu. Lalu Nabi Muhammad pun meminta kepada sahabat-sahabatnya, alah makanlah oleh kalian gitu. Dan sedangkan Nabi sendiri tidak memakan sedikit pun kurma yang disedekahkan oleh Salman Al-Farisi. Nah, ketika melihat hal tersebut, Salman berkata dalam hatinya bahwa ini dia tanda yang pertama bahwa nabi yang ditunjukkan oleh gurunya itu bahwa dia tidak memakan sedekah gitu. Lalu Salman pun mengumpulkan kurma lagi, dan ketika bertemu dengan Nabi, Salman ini memberikan kurma tersebut kepada Nabi sebagai hadiah. Dan Salman berkata bahwa saya lihat kau tidak memakan harta sedekah, dan saya bawakan hadiah kurma ini untuk Anda. Lalu Rasulullah SAW pun memakan kurma tersebut dan meminta sahabat yang lain untuk ikut makan kurma tersebut. Lalu Salman berkata dalam hatinya, ini tanda yang kedua bahwa Nabi itu tidak dia memakan hadiah gitu. Dari 3 tanda kenabian yang disebutkan oleh gurunya di Amuriyah itu, tinggal 1 tanda kenabian lagi yang belum Salman dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman ingin melihat pundak atau punggung dari Nabi Muhammad SAW, karena di keterangan gurunya bahwa seorang nabi itu ada memiliki cap kenabian di antara kedua pundaknya.
suatu hari Salman ini melihat Nabi Muhammad sedang di sebuah pekuburan bersama sahabat-sahabatnya yang sedang menguburkan sahabatnya ya. Dan Salman ini ketika melihat Nabi memakai 2 buah selendang yang gitu ya, Salman ini mengitari Nabi, melihat-lihat ingin melihat punggung Nabi Muhammad SAW gitu, karena dia penasaran dengan tanda kenabian yang disebutkan oleh gurunya yang diamuriah. Dia melihat-lihat keliling Nabi Muhammad, keliling gitu ya, mengelilingi Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad menyadari bahwa ada orang yang sedang mengintainya, ingin melihat punggungnya, Nabi pun membuka selendangnya dan memperlihatkan punggungnya yang terdapat cap kenabian begitu. Akhirnya Salman pun menangis dan dia mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Coba ceritakan kepada saya apa ceritamu begitu. Akhirnya Salman pun menceritakan kisah hidupnya tadi dari awal dari Persia hingga sampai bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Salman ini adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing ya, yaitu bahasa Persia. Dan Abu Hurairah berkata bahwa Salman ini adalah disebut dengan Abul Kitabain atau orang dengan 2 kitab, yaitu kitab Injil dan Al-Quran ya, karena Salmannya seperti yang kita ketahui bahwa Salman ini berawal dari agama Kristen, agama Majusi, terus agama Kristen dan Islam ya. Dan Salman ini menguasai Injil dan Al-Quran sehingga disebut dengan Abul Kitabain atau bapak yang menguasai dua kitab suci gitu. Dan dari kisah Salman Al-Farisi ini ada 2 hal yang paling saya suka untuk diambil hikmahnya ya, yaitu yang pertama bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maka berusahalah, nanti Allah yang akan menunjukkan jalannya atau mempermudah jalannya kepada apa yang kita tuju. Bahkan melebihi, jika kita memang berusaha dan bertawakal kepada Allah, bahkan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada tujuan yang kita inginkan gitu. Sebagaimana Salman Al-Farisi, seperti yang kita tahu bahwa Salman Al-Farisi ini pergi dari Persia ke Syam ya untuk belajar agama Kristen, dan dia pun belajar dari satu pendeta ke pendeta yang lain dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya Salman ini bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam benak Salman, dia ingin belajar agama dengan belajar kebenaran, itu agama Kristen ya. Akan tetapi Allah menghadiahkan Salman ini kebenaran yang kebenaran dalam puncak kebenarannya itu, yaitu yang memang pembawa wahyu itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua adalah bahwa ini yang paling saya suka ya, dalam ketika mempelajari atau mengupas kisah seseorang, perjalanan hidup seseorang ya, dan bahwa sesuatu yang kita benci atau sesuatu yang kita anggap sengsara, sesuatu yang anggap kita menyakitkan, seperti Salman itu dia dijual sebagai seorang budak ya, dan dia dijual sebagai seorang budak oleh orang Arab kepada orang Yahudi. Tentu secara manusiawi nggak ada yang mau dijual sebagai seorang budak. Akan tetapi takdir Allah memang kita tidak tahu bahwa ternyata sesuatu yang kita anggap buruk, yaitu ternyata justru itulah akan memudahkan dia untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menjadi budak, dia akhirnya bisa ke Madinah tanpa dia harus mencari-cari tempat itu dengan susah payah ya. Itu berarti bahwa keburukan, sesuatu yang buruk itu ternyata kalau memang jika kita sudah berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, akan tetapi mungkin kita mendapatkan kesusahan atau ditipu orang, dikhianati orang lain, atau mendapatkan sebuah kecelakaan ya, yakinilah bahwa itu adalah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedepannya gitu. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke gitu sahabat,
hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Salman Al-Farisi ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita untuk tetap positif dalam menghadapi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.